Jadi memang umumnya Mas, pasien yang datang ke saya itu khawatir, loh dok kok wajah saya kok merot dok ya, Nah, terus alisku kok nggak bisa ngangkat. Nah ini apa saya stroke ya dok? Nah memang benar kata Mas Amir tadi mirip antara gejala Bell palsy atau stroke. Kalau stroke dia hanya kena bagian sini aja, bagian sudut bibir ke bawah. Cuman kalau Bell palsy dia ke atas. Ada beberapa bilang beberapa literatur mungkin kena nih saraf wajahnya karena sering terpapar sama hawa dingin, terus terpapar sama misal naik motor nih nggak pakai helm full face kena angin, nah itu bisa. Mungkin ketika mengalami kondisi itu tadi lumpuh separuh wajah, nah itu langsung dibawa ke dokter aja karena ada pengobatan khusus yang ditujukan untuk meredakan peradangan dari saraf nomor 7 itu. Assalamualaikum Tribuner, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, bergabung kembali bersama saya Samir di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Nah, saat ini senang sekali Samir bersama Dr. Afan Nazar Basmalah, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat Mas Amir. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Nah senang sekali rasanya nih Tribuners di sini podcast ini kita akan membahas tentang Bell's palsy ya dok ya. Ya. Bell's palsy. Nah ini bahasanya ini agak keren ini dok. Bell's palsy. Nah ini kalau boleh tahu dok kita langsung saja ya dok ya di materi ya karena ini pembahasannya cukup menarik teman-teman. Dimana bahwasannya penyakit yang biasanya namanya bagus ini biasanya dalam tanda kutip agak menakutkan gitu ya. Nah dok pertama nih nama penyakitnya bagus nih dok, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Bell's palsy? Bell's palsy sendiri kalau misal kita dengar kan mesti kayaknya serem tuh, bener katanya Mas Amir tadi, kayaknya menakutkan, sakit apa nih. Nah cuman sebenarnya penyakit ini tuh tidak seseram itu. Ya, Bell's palsy sendiri itu adalah suatu kondisi di mana terjadi kelumpuhan pada saraf 7 di kepala. Jadi kalau kita tahu di kepala, saraf kepala itu ada 12. Nah, salah satunya itu adalah saraf nomor 7 atau saraf facialis namanya. Nah, ini yang merupakan terjadinya Bell palsy itu ada sesuatu di sini. Nah, sesuatunya apa? Dari 12 saraf itu ya? Dari 12 saraf tadi. Dia kena khusus nomor 7 itu, saraf wajah. Jadi memang dia untuk mempersarafi bagian wajah, ada juga sebagian di telinga dan di lidah. Nah, itu letaknya sarafnya itu pas di wajah atau di kepala itu dok, saraf yang dimaksud Bell's palsy? Sebenarnya kalau letak sarafnya sendiri di kepala Mas, cuman dia mempersarafi bagian-bagian otot wajah. Jadi ada yang bagian di atas nih, di atas wajah, terus ada yang di samping, di pipi, sampai yang bawah, terus juga sebagian di telinga, gitu. Nah, itu saraf nomor 7. Gejalanya apa itu dok, Bell's palsy? Nah, gejalanya umumnya pasien itu akan merasakan ini lemah pada bagian wajahnya saja ya, akan mengalami kelemahan pada bagian wajah. Jadi pasien mungkin istilahnya kalau orang Surabaya sambatan matanya itu tidak bisa ngangkat alisnya, tidak bisa ngangkat, matanya kok tidak bisa nutup, terus wajahnya itu merot. Umumnya dirasakan pasien pasti seperti itu. Gitu ya dok. Itu sepintas kan kayak stroke ya dok. Itu benar. Apa sih kalau Samir sendiri melihat nih apa nih perbedaan dari Bell's palsy dan stroke? Itu apa? Ada perbedaan mencolok nggak di situ? Ada. Jadi memang umumnya Mas pasien yang datang ke saya itu khawatir, loh dok kok wajah saya kok merot dok ya. Terus alisku kok nggak bisa ngangkat. Nah ini apa saya stroke ya dok? Nah memang benar kata Mas Amir tadi mirip antara gejala Bell palsy atau stroke. Nah cuman yang membedakan ya untuk gampangnya gini, kalau misal Bell palsy, nah itu dia kena full bagian separuh wajah. Hanya wajah? Wajah, separuh bagian wajah. Separuh bagian wajah. Termasuk bagian mata, alis itu kena.
dan juga ini bagian sudut bibir itu kena. Itu kalau Bell palsy. Cuman kalau stroke itu umumnya dia hanya kena bagian 1/4 wajah. Jadi kalau kita bagi wajah lingkaran nih, lingkaran. Kalau stroke dia hanya kena bagian sini aja. Bagian sudut bibir ke bawah. Cuman kalau Bell palsy dia ke atas. Gitu. Nah, itu beda yang pertama. Gampangannya gitu. Kalau alisnya dia masih bisa ngangkat, nah itu kemungkinan bukan Bell palsy. Bisa jadi stroke, tapi belum tentu stroke ya. Bisa jadi stroke. Gitu. Ya, cuman kalau semisal dia alisnya ini nggak bisa ngangkat, terus ininya juga merot, nah itu kelumpuhan saraf 7. Nah, itu Bell palsy. Nah, gitu. Tapi kalau stroke sendiri itu apakah juga saraf ke-7 atau saraf yang lain juga dari 1 ke 12 saraf ini? Ya, kalau stroke itu ini masalah pembuluh darah di otak yang mengakibatkan gangguan fungsi saraf di bawahnya. Nah, itu clue yang pertama tadi dilihat wajahnya tuh. Kalau dia bisa ngangkat, kalau masih bisa ngangkat, nah itu berarti bukan Bell palsy, stroke. Nah, cuman kalau stroke umumnya ya Mas, umumnya itu dia kena juga anggota badannya, separuh. Jadi gampangannya misal pasien di poli, kita lihat dulu tangan kaki aman nggak nih Bu, Pak. Kalau misal tangan kakinya juga sama, kena rata nih, separuh dari atas sampai bawah, bisa jadi itu stroke, kemungkinan besar stroke. Cuman kalau Bell palsy, nah dia full hanya bagian otot wajah aja, tangan kakinya nggak kepengaruh, masih bisa aktivitas, masih bisa jogging, bisa podcast. Oke, jadi catatannya nih Tribuners, hanya di wajah, Bell palsy hanya di wajah ya, benar Dok ya. Oke Dok, yang jadi pertanyaan saya juga, ini penyebabnya apa sih Bell palsy ini? Jadi kalau kita bicara Bell palsy itu mesti ada semua penyakit ya, pasti ada penyebabnya. Nah, Bell palsy sendiri itu penyebabnya ada yang primer, ada yang sekunder. Sebagian besar itu penyebab primer itu dia tidak diketahui penyebabnya atau istilah medisnya idiopatik. Jadi tidak diketahui penyebabnya apa. Ada beberapa bilang beberapa literatur mungkin kena nih saraf wajahnya karena sering terpapar sama hawa dingin, terus terpapar sama misal naik motor nih nggak pakai helm full face kena angin, nah itu bisa. Nah, terus penyebab yang kedua bisa karena kondisi lain, semisal contohnya trauma kepala, orang habis kecelakaan, terus kena nih saraf 7-nya, pasti akan muncul gejala kelumpuhan saraf nomor 7 tadi. Nah, terus kondisi lain, semisal seperti aktivasi daripada infeksi virus cacar, herpes. Nah, misal pasien nih sebelumnya udah ada nih riwayat sakit cacar, ada sakit herpes. Nah, dia akan bisa cenderung aktif lagi virusnya mengenai saraf nomor 7 itu. Nah, itu triggernya nggak cuma dari penyakit cacar atau apa itu, misal nih kita punya diabetes atau apa itu juga pengaruh nggak? Kalau diabetes secara nggak langsung sih mungkin enggak ya. Nah, secara nggak langsung misal orang diabetes bisa kena Bell palsy itu enggak. Cuman kalau orang sudah kena Bell palsy terus dia ditambah dengan ada diabetes enggak terkontrol, nah itu bisa mempengaruhi proses ini penyembuhannya, rehabilitasinya. Kalau penyebab secara langsung mungkin enggak. Tidak. Ya. Oke Dok, berarti kalau misal nih kalau ada yang kena nih Bell palsy, pertolongan pertama itu apa sih Dok? Apa langsung ke dokter dan pengobatannya bagaimana? Ya, umumnya dari gejala Bell palsy ini sendiri, dia itu akan muncul gejala puncaknya dalam 24 sampai 48 jam. Nah, 1 sampai 2 hari. 1 sampai 2 hari. Mungkin ketika pemirsa di rumah mengalami kondisi itu tadi, lumpuh separuh wajah. Nah, itu langsung dibawa ke dokter aja karena ada pengobatan khusus yang ditujukan untuk meredakan peradangan dari saraf nomor 7 itu. Karena inti dari perjalanan penyakitnya itu karena ada radang, Mas. Ada radang di saraf nomor 7, baiknya langsung dibawa ke dokter. Ke dokter agar bisa segera dilakukan terapi. Karena semakin cepat dimulai terapi,
diatasi peradangannya. Nah, tentu penyembuhannya pun juga lebih cepat gitu. Jadi nggak anggur biasanya pertolongan pertama nih. Biasanya kalau orang lagi demam ambil itu ya kompres atau apa. Nah, ini nggak boleh atau apa-apa gitu, Dok. Mungkin yang bisa dilakukan di rumah ya. Kalau semisal gejala Bell palsinya itu dia matanya ndak bisa nutup nih. Nah, dia kan cenderung misalnya matanya buka terus ketika disuruh nutup mata. Mungkin bisa dibantu sama ditutup tuh matanya pakai plester. Plester tuh. Ya, tujuannya apa? Supaya kalau pas posisi tidur harusnya kan kelopak mata itu menutup, Mas. Iya, bahaya sih kalau nggak nutup sih. Ada lumpuh saraf tujuhnya. Nah, itu mata kan nggak nutup, takutnya bisa terjadi iritasi. Tapi itu pertolongan pertama mungkin di rumah kalau udah ngerasa seperti itu. Cuman untuk tata laksana lanjutnya dan untuk tata laksana intinya ya ini harus dibawa ke dokter, ke fasilitas kesehatan untuk segera dimulai pengobatan. Itu pengobatannya ada obatnya ya, Dok? Atau ada. Jadi intinya diberikan obat untuk anti peradangan. Oh, baik. Obat anti peradangan mungkin selama 10 hari. Selama 10 hari. Nah, cuman kalau semisal dia penyebab lumpuh saraf nomor 7-nya itu karena ada infeksi virus juga, Mas. Nah, tentu dikombinasi sama obat antivirus. Oh, antibiotik gitu ya? Antibiotik juga. Antivirus. Itu bisa nge-cover BPJS nggak sih, Dok? Oh, bisa. Sangat bisa ya, Dok? Bisa. Kalau bisa. Oh, oke. Nah, Dok, ini menarik tadi ya catatan bahwasannya saya juga sempat tadi baca-baca ke dalam literatur gitu ya. Katanya nih AC atau kipas angin itu bisa memperparah atau jadi penyebab juga Bell palsy. Itu mitos itu benar atau enggak sih, Dok? Jadi dia alami kedinginan gitu atau gimana? Nah, kebanyakan memang intinya kan karena peradangan. Nah, peradangan itu kan bisa dipicu karena paparan terlalu lama terhadap suatu substansi, suatu bahan. Misal ya kayak tadi terpapar angin, terus naik sepeda motor terus-terusan nggak pakai helm. Nah, itu dikatakan bisa. Beberapa literatur memang mengatakan bisa diperberat karena itu dan merupakan pencetus. Cuman kalau yang untuk intinya dari berbagai literatur dan jurnal itu penyebabnya idiopatik tadi masih belum diketahui. Cuman kalau penyebab sekunder bisa tadi, Mas, karena mungkin trauma habis kecelakaan kena saraf tujuhnya, ada tumor bagian otak, nyenggol tuh saraf tujuhnya. Nah, itu akan mengalami kelumpuhan pada bagian wajah. Nah, gitu. Ini juga menarik juga ya Tribuners, karena ini juga biasanya penyakit tuh nggak lihat usia atau nggak lihat awal penyakit ya, karena sekarang banyak nih yang masih anak-anak sudah cuci darah itu kan menakutkan itu ya, Dok ya. Nah, ini kalau untuk Bell palsy ini sendiri itu selama dokter menangani adakah peningkatan pasien dan itu laki-laki atau wanita usianya itu paling banyak dari mana, Dok? Dan takutnya, Dok, saya sendiri kalau di rumah kan kalau nggak AC nggak enak nih. Nah, di rumah juga ada balita yang itu karena sering kebiasaan AC, wah jadi juga khawatir aku, Dok. Gimana itu, Dok? Itu kebanyakan Bell palsy ini menyerang anak-anak atau usia remaja atau bagaimana? Dan mungkin ada aktivitas tertentu, dokter, yang bikin orang bisa kena Bell palsy itu. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang usianya ya, memang tidak mencakup berapa rata-rata usianya paling banyak. Kalau stroke kan jelas nih, Mas. Itu umumnya orang usia lanjut. Kalau orang usia lanjut kalau stroke. Cuma kalau Bell palsy dia enggak memandang usia, jenis kelamin. Cuman kalau dari pengalaman pribadi saya kebanyakan usia dewasa muda, usia tua. Tapi pernah beberapa kali 2 pasien itu pasien anak-anak. Oh, anak-anak juga pernah ya, Dok. Anak-anak usia 8 tahunan. Oh, berarti 7 tahun. Di atas balita lah ya. Ya. Cuman tidak terpatok usianya berapa atau jenis kelaminnya apa. Nah, itu. Oh, jadi laki wanita juga bisa kena gitu ya, Dok. Cuma kalau dari pengalaman yang pasien kontrol ke poli, Mas, ya umumnya sih dewasa muda ke atas gitu. Nah, itu aktivitas juga pengaruh nggak sih, Dok? Apalagi kayak saya nih di kantor terus di depan monitor berjam-jam, nggak ada aktivitas gerak sama sekali. Itu apa juga rentan bisa kena? Ya, kalau aktivitas sendiri mungkin ya itu tadi.
yang terlalu lama saraf nomor 7-nya itu terpapar oleh suatu substansi, contoh angin tadi, naik motor kena angin, terus misalnya kesentrong angin, terus itu bisa lama-kelamaan akan terjadi peradangan di saraf nomor 7, itu bisa mengakibatkan lumpuh saraf nomor 7 atau Bell palsy tadi. Oke. Nah, yang harus dihindari, Dok. Dan kalau sudah kena Bell palsy dan tidak segera ditolong, akibatnya apa sih? Ya, akibatnya kalau semisal tidak langsung diberikan obat anti peradangan itu akan terus berlangsung. Nah, kalau dia terus berlangsung, dia akan merusak sarafnya. Nah, regenerasi saraf itu memang lebih lama dan lebih berat. Oleh karena itu, daripada menunggu sampai sarafnya itu rusak, dan saraf itu kan recovery-nya juga lebih butuh waktu daripada sel-sel yang lain. Nah, oleh karena itu langsung dibawa aja ke vaskes terdekat, ke dokter spesialis saraf mungkin, agar segera dimulai nih treatmentnya, pengobatannya, obat anti radang. Karena semakin lama nah itu peradangan terus berlangsung, itu mempengaruhi angka kesembuhannya juga ke pasien. Berarti nggak sampai fatal ya, artinya nggak sampai fatal untuk yang maaf kayak mematikan atau gimana gitu, nggak sampai ya Dok ya. Nah ini kalau adakah cara sehat atau cara untuk mencegah kenanya Bell palsy ini apa sih Dok? Ya. Sederhananya. Ya gitu. Mungkin itu tadi. Misalnya gampangannya kita aktivitas sepedaan atau naik motor, ya paling tidak adalah penutupnya. Ya. Terutama kalau naik motor kan anginnya kenceng tuh lumayan. Nah itu ada penutupnya. Separuh atau full face. Terus juga misal terlalu lama di depan komputer, depan laptop. Nah terus AC-nya juga kesentrong, sering-sering lah ini senam pada bagian wajahnya. Yang auman singa itu ya. Itu bisa dilakukan untuk pencegahan. Berarti benar nih Dok, apa terpapar langsung di wajah itu juga nggak baik ya? Nggak baik. Maksudnya angin atau apa itu ya? Cuma yang menarik tadi itu loh, yang kayak tadi yang saya tidur pakai AC, terus ada bayi atau semacamnya itu asal nggak terus menerus gitu ya Dok ya, atau bagaimana? Atau mungkin ada beberapa AC kan dikasih sanggaan di bawahnya supaya terlalu nyentrong, atau misal fan-nya itu nggak terlalu tinggi atau arah swingnya mungkin nggak diarahkan langsung. Nah mungkin seperti itu mungkin pencegahannya. Nah terakhir nih Dok, biasanya ini juga pemicu dari berbagai penyakit itu kan juga nggak lepas dari pikiran yang sehat atau positif gitu. Lah orang yang sering stres karena beban kerjanya atau mungkin banyak lah faktor stres itu kan, itu apakah juga termasuk faktor untuk bisa kena Bell palsy juga nggak sih Dok? Kalau faktor secara langsung sih mungkin enggak ya Mas ya. Cuman untuk misal orang kena Bell palsy, nah itu mempengaruhi recovery, mempengaruhi penyembuhannya. Nah, itu yang dikatakan Mas Amir benar. Kelola stres itu penting karena misal kalau pas kita kena, nah itu akan mempengaruhi kesembuhan kesembuhan apapun, semua penyakit. Nah. Berarti Tribuners dan kita juga harus mawas diri lah ya, biar nggak terlalu stres gitu. Betul, Mas. Nah, oke, terima kasih Dr. Afan untuk pembahasan Bell palsy-nya. Tribuners jangan kemana-mana, nanti kembali lagi di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Terima kasih.